pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Pada video kali ini, kami akan menampilkan 5 problem klasik dalam safety play. Problem-problem seperti ini akan Anda dapatkan ketika tutor Anda memberikan pelajaran tentang teknik bermain aman atau safety play. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, sehabis menonton langsung subscribe ya. Oke guys. Berikut ini adalah problem-problem klasik yang sering ditampilkan oleh para coach ya, dalam memberikan coachingnya yang berhubungan dengan safety play. Ya, kalau dia membahas safety play, problem-problem ini akan muncul. Ya. Pertama adalah Anda mendarat pada kontrak normal 4 spade. Ya. Tanpa gangguan. Lawan memulai dengan diamond as. Ketika timur memberi sinyal berminat, barat melanjutkan dengan diamond king. Dan diamond lagi, dan tentu saja Anda truth ya. Bagi para pemain yang menganggap semuanya terbagi rata, dia akan langsung memainkan spade as dan spade king, dan kemudian baru menyesal ketika barat discard. Cara yang disarankan, cara yang lebih tepat adalah setelah satu honor spade dimainkan, setelah main as spade misalnya, Anda bisa ke dummy dulu ya, baik dengan heart atau dengan club. Misalnya Anda ke dummy dengan club dan memainkan spade dari dummy. Ketika timur ikut kecil, Anda naikin aja sedikit ya, naik 89 misalnya. Dan ketika barat discard ya, Anda cuman kalah 1 trik spade dari tadi yang kalah 2 trik ya. Terus bagaimana dong kalau misalnya barat yang menang dengan jack atau queen? Ya, itu artinya spade-nya terbagi 3-2 di luar dan tidak masalah karena 1 trik spade terakhir bisa dikalahkan dengan king spade. Jadi Anda hanya kalah 1 trik spade saja. Selama 4 kartunya di kanan, queen jack 4 kartu di kanan, Anda bisa handle. Khusus untuk kartu ini, 4 kartu di kiri, di barat pun sebetulnya bisa dihandle kalau distribusinya cocok ya, tapi tidak akan kita bahas di sini. Kita lanjut ke problem kedua. Anda mendarat pada kontrak 3 notram dan menerima queen spade sebagai kartu pembuka. Ya, kontrak notram kita hitung trik pasti. Di tangan Anda ada 4 trik pasti, as king spade, as heart, dan as club. Sementara di dummy, diamondnya solid ya, as king queen 6 kartu. Kalau ini rata tentu Anda dapat 6 trik dan tambah 4 trik spade, sudah 10 trik. Kalau triknya sudah cukup ya, kita langsung jalankan rencananya ya. Bagi pemain yang tidak melihat bahaya, dia akan langsung bermain diamond ke as dan kaget ketika timur tidak ada. Target yang Anda semulanya hanya butuh 5 trik diamond, sekarang hanya maksimal dapat 4 dengan finish diamond di barat. Cara ini
sebetulnya berpeluang cukup besar ya. Karena dengan 5 kartu diamond di luar, peluang paling besar prosentasenya adalah 3-2 yang jatuh dengan as king queen. Peluangnya 68%. Sukses. Cukup tinggi kan 68%, tapi masih ada gagalnya 32%. Ada cara yang lebih baik, misalnya adalah main diamond ke 10 ya. Cara ini berpeluang 3-2 sukses, 4-1 aja sukses, dimanapun posisinya sukses. Udah hampir 90%. Masih ada peluang gagal 10% sih memang ya. Nah, cara yang lebih pasti menyelamatkan kontrak Anda adalah dengan bermain kecil di 2 tangan. Sukses jika terbagi 5-0, yang 5-nya di kiri. Kalau 5 di kanan, ya gimana pun juga nggak bisa dapat 5 trik. Ya selalu gagal. Semua yang bisa dihandle, yaitu 5 kartu di kiri atau 4-1 dimanapun posisinya, adalah bermain kecil di 2 tangan. Kalau misalnya trik pertama Timur tidak ada, trik berikutnya Anda finish ke 10. Kalau trik pertama Timur ada, ya Anda main as king queen aja. Karena tinggal 3 kartu di luar. Anda dapatkan 5 trik sesuai target. Tambah 4 di tangan, udah 9 trik. Kontrak Anda aman. Itulah namanya safety play. Oh, ada ruginya dong kalau dia terbagi 3-2. Benar, ada ruginya. Anda sudah dapat 10 trik jadi 9 trik. Betul. Tetapi dengan bermain kecil di 2 tangan, Anda menjamin kontrak Anda tidak bisa digugurkan. Gimana pun posisi kartu di luar selama bisa dihandle ya. Oke, kita masuk ke problem ketiga. Ya. Anda mendarat pada kontrak 4 spade. Lawan memulai dengan heart. Karena kontraknya truth, kita hitung loser. Ada 2 loser heart yang tidak bisa Anda hindari. Dan ada peluang loser di spade. Anda harus usahakan sedemikian rupa sehingga losernya hanya 1. Coba kita analisa. Kalau spade-nya di luar 5-0, Anda coba atur kartunya sedemikian rupa. Apakah 5 kartunya di kiri atau 5 kartunya di kanan, Anda akan kalah 2 trik spade. So, lupakan itu. Jangan dipikirkan kalau 5-0 ya. Kalau 3-2, bagaimanapun posisinya, as king spade kayak as spade, finish spade kayak langsung finish spade ke arah jack. Selama dia 3-2, Anda hanya akan kalah 1 trik spade aja. Yang jadi persoalan, bagaimana kalau dia posisinya adalah 4-1 seperti berikut ini. Kalau queen spade singleton atau 10 spade singleton, Anda main 1 honor, gak ada masalah honornya mana saja. Tetapi kalau dia 4-1-nya queen 10 4 kartu, Anda harus memulainya dengan king ya. Mulai dengan king untuk kasus kiri. Demikian juga untuk kasus yang di kanan. Untuk kasus kiri, king barat tentu turun angka 2. Anda main angka 3 dari dummy dan timur turun angka 8. Ya. Anda mainkan small spade berikutnya. Ketika barat ikut dengan angka 7, Anda main dengan angka 9 saja. Jika 10 spade-nya pindah ke kanan, tentu kalah oleh 10 spade. Namun ingat, yang tersisa adalah queen spade di barat yang kalah oleh as di dummy. Pada trik berikutnya maksudnya. Jadi Anda tetap kalah 1 trik. Kalau dia kecil, kalau di sini nggak ada, ya 9-nya menang. Anda kalah cuma 1 trik spade. Nah, bagaimana dengan posisi kanan? Kalau kartunya waktu trik spade kedua, barat tidak ada. Ya jangan main 9 dong, tapi main as. Main as. Barat terus angka 7. Anda main 9 spade sekarang. Ke arah jack.
Dengan cara ini, Anda hanya akan kehilangan satu trik speed saja. Ini adalah posisi-posisi kartu untuk safety play. Anda bisa ingat-ingat, dicatat kalau perlu ya. Ingat, posisi ini bisa kita atur sedemikian rupa ya, sehingga Anda bisa menghandlenya ya. Seperti berikut ini ya. Saya putar-putar ya. Seperti ini, ya, minimal 8 kartu, ada As King Jack 9. Seperti ini misalnya juga sama. Case-nya adalah As Spade, kemudian ke bawah dulu, main Spade ke arah Jack. Dimanapun Queen 10 4 kartu, Anda bisa menghandlenya untuk kalah hanya satu trik saja. Atau begini, As Spade dulu, main small Spade ke arah Jack. Dimanapun yang 4 kartu, Anda bisa handle ya. Atau komposisinya adalah 4-4 seperti berikut ini. As Jack dengan King 9. Kuncinya itu ya. Oke. As Jack dan King 9. Anda mulai dengan As dan small ke arah 9. Kalau di sini ada, tanyakan angka 9. Kalau muncul 10 ya main King dong. Ya. Kalau nggak ada, main King seperti tadi. Dan bisa juga begini ya. Ini As 8 ya. Nggak kelihatan As 8. King Jack 9. Kalau misalnya Jack 9-nya di satu tangan, Anda harus punya angka 8 ya. Karena bayangkan kalau Queen 10 8 di sebelah kanan, tentu akan mati. Jadi Anda butuh angka 8 kalau Jack dan 9-nya di satu tangan. Oke, kita masuk ke soal atau problem keempat. Anda mendarat pada kontrak 6 spade, menerima King Diamond sebagai kartu pembuka. Kontrak truth, kita hitung loser. Loser spade nggak ada, loser diamond nggak ada, loser club nggak ada, hanya loser heart ada 3 yang bisa di truth semuanya di dummy, yang truthnya juga besar-besar. Loh, udah cukup juga dong, bisa langsung eksekusi juga dong rencananya. Iya, karena kita mau truth loser, jadi truthnya nggak kita cabut dulu ya. Kita main menang As Diamond, heart ke King, dan heart ke As bagi yang rakus. Loh, kenapa? Kalau asatnya kena truth seperti ini dan kembali truth, bayangkan loser Anda masih 3 loser heart di tangan dan truthnya cuma 2 di dummy, sehingga masih nyangkut 1 loser heart lagi. Sementara Anda udah kalah 1 trik tadi. Kontraknya jadi mati. Cara main dengan As heart pada putaran kedua heart ini adalah cara bermain di kontrak 7. Karena Anda harus ngeruf heart semuanya. Kalau 6, hati-hati, itu yang namanya safety play. Ya, contoh klasik ini memberikan bahwasanya kalau Anda main As di sini kena truth, kontra Anda gugur. Cara main yang betul adalah main kecil. Nah, apapun pengembalian lawan, Anda bisa truth loser 2 loser heart Anda dengan truth di dummy. Andai kan lawan balik spade, misalnya Anda menang dengan As, ya Anda bisa truth 2 loser dengan ketangan banyak ya, roof diamond, atau dengan As clover bisa roof 2 loser heart di dummy. Itu namanya adalah safety play. Ya, dan cara ini juga rugi kalau heartnya terbagi 4-2. Anda bisa dapat semua trik, cuman book aja. Namanya juga safety play ya. Selamatkan dulu kontrak Anda. Jangan berpikir kontraknya lebih ya. Kontraknya up, jangan berpikir demikian. Selamatkan dulu kontrak Anda. Kalau kontraknya udah bisa selamat, baru pikirkan trik lebihnya. Kita masuk ke
soal berikutnya. Soal problem kelima. Anda mendarat pada kontrak 4 hat dan menerima Jack Spade sebagai kartu pembuka. Ya, normal-normal aja kan. Secara naluri Anda main kecil dari dummy. Tetapi Timur mengagetkan Anda ketika dia turun dengan king. Bagi pemain yang tanpa pikir panjang ya, wah, king, langsung ambil as barangkali ya, dan buru-buru memainkan truth. Tetapi Barat yang cekatan langsung ambil as dan kembali 10 speed. Yang terpaksa Anda truth. Anda tindih dan ditruth oleh Timur. 10 speed terpaksa Anda tindih, yang ditruth oleh Timur. Seperti terlihat tidak ada cara untuk membuang loser speed Anda yang berjumlah 2. Anda 2 kali 2 trik, losernya masih 2 lagi yang nggak bisa dibuang. Kontraknya jadi mati. Terus bagaimana dong cara mengeksekusinya? Coba bayangkan jika pada trik pertama Anda biarkan king speed menang. Apa sih dalam pikiran Anda ketika king speed muncul di Timur? Apakah dia 4 kartu spade? Apakah dia double tone spade? Atau dia singleton? Yang paling logis ya singleton lah. Kasih dia menang. Nah, coba kita buka kartunya. Apa dia kembali? Anggap kembali diamond. Anda menang di tangan boleh ya. Main hat misalnya ya. Barat cekatan kayak tadi, ambil as small. Dia balik 10 speed. Nah, sekarang Anda main kecil. Apa yang bisa dilakukan oleh Timur? Timur discard. Anda menang dengan as speed, cabut truth. Anda kalah 2 trik speed dan 1 trik as hat. Nah, anggaplah misalnya Timur truth. Ya, Anda discard main kecil. Kembalian apapun Anda menangkan dan Anda cabut truth. Anda hanya kalah 2 trik spade dan 1 trik hat. Oke. Jadi dengan cara demikian kontrak Anda selamat. Oke guys. Seperti kita lihat tadi, problem 1, 2, dan 3 adalah safety play yang berhubungan gimana cara menghandle suit, kombinasi kartu atau suit management, bagaimana menghandle suit ya. Sementara pada problem ketiga dan keempat dan kelima adalah kita mempertimbangkan kondisi kartu yang pincang yang efeknya terhadap kontrak jika kena truth oleh lawan. Ya. Kena truth oleh lawan. Jadi safety play-nya kita pikirkan itu. Oke guys. Saya harap contoh-contoh ini dapat membuka pikiran Anda sehingga bagaimana cara Anda mengeksekusi kontrak lebih baik. Mudah-mudahan berguna. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video lainnya. So, langsung subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.